Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kunci tangan dan kita berdoa. Pagi hari ini kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pada saat ini kami akan belajar. Semoga pelajaran kami pada pagi hari ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pertolongan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baiklah, minggu lalu kita telah melakukan ulangan harian. Sekarang kita akan lanjut pada materi berikut tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum kita mulai, Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Itu tadi tentang protokol COVID-19. Kita lanjut. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial dan sosialisasi. Tahukah apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Terjadinya interaksi sosial antara siapa dengan siapa. Syarat terjadinya interaksi sosial apa saja? Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Nah, untuk menjawab hal tersebut, ikuti terus ulasan singkat yang ada di bawah ini tentang definisi dan interaksi sosial.
nggak sih di antara kamu yang nggak pernah berbincang dengan orang lain? Nah, pasti semua pernah. Diskusi atau sekedar curhat tentang masalah kalian masing-masing ke teman, orang tua, guru, atau bahkan dengan driver ojek online. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi, karena pada hakikatnya pasti membutuhkan peran manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kamu sedang drop karena nilai mata pelajaran rendah, pastinya temanmu adalah tempat yang pas untuk mencurahkan hati dan perasaan untuk kemudian mendapatkan saran. Sekarang, supaya kamu lebih paham lagi, mari simak yang penjelasan detailnya. Interaksi sosial. Kita mengenal bahwa manusia adalah merupakan makhluk sosial yang akan memerlukan kehadiran orang lain dan sangat tergantung antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, maka akan timbul hubungan timbal balik antara manusia yang dikenal sebagai interaksi sosial. Hubungan ini bisa terjadi antar individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi sosial, maka akan terjadi saling mempengaruhi, dan inilah yang dikenal sebagai pengaruh timbal balik. Jadi, definisi interaksi sosial adalah suatu proses yang mana orang-orang yang menjalin kontak dan juga berkomunikasi saling mempengaruhi pada pikiran dan tindakannya. Jadi, manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang memiliki setiap manusia sejak lahir. Cara terjadinya kontak sosial. Kontak sosial terjadi diperlukan dua syarat, antara lain antaranya adanya kontak sosial dan yang kedua yaitu komunikasi. Kontak sosial akan terjadi jika adanya keterlibatan antar manusia, yang mana antar manusia tersebut saling memberikan aksi dan juga reaksi. Nah, apakah bisa terjadi antara kontak sosial di antara manusia dengan makhluk hidup? Jawabannya adalah tidak bisa terjadi kontak sosial. Contohnya, manusia berbicara dengan kursi, tidak mungkin kan? Jadi tidak terjadi kontak sosial.
kontak sosial ini bisa terjadi lewat dua bentuk, antara lain kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung, yaitu melalui lewat media perantara. Supaya orang lain mengetahui dan memahami dari pesan yang akan disampaikan, diperlukan suatu komunikasi. Contohnya tadi seperti melalui lewat media perantara, handphone, laptop, dan lain-lain. Di dalam komunikasi terdapat dua macam, yaitu komunikasi dengan memakai bahasa isyarat dan komunikasi dengan memakai kata-kata atau komunikasi verbal. Nah, maksudnya di sini dengan memakai bahasa isyarat, contohnya ada orang yang tidak bisa berbicara atau bisu, mereka menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa komunikasi non-verbal. Yang kedua itu komunikasi dengan memakai kata-kata non-verbal, yaitu antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi verbal. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Pada umumnya terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya kerjasama, dan yang kedua disasosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Dalam bentuk asosiatif yaitu kerjasama. Kerjasama adalah bentuk usaha bersama, yaitu antara orang, perorangan, atau kelompok dengan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Contohnya, kerjasama adalah bersama-sama membersihkan jalan, membangun rumah secara gotong royong, membersihkan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh lainnya, perhatikan video berikut.
sama di rumah. Halo teman, kita sudah tahu manfaat dari kerjasama bukan? Sekarang kita laksanakan kerjasama di rumah yuk. Di waktu senggang, kita bisa membantu ayah, ibu, dan saudara. Perhatikan peta pikiran berikut ini ya. Kerjasama di rumah. Kerjasama di rumah dapat kita lakukan dengan cara merapikan mainan sendiri, membantu ibu melipat pakaian, merawat taman di rumah, mengajak adik bermain di saat ibu sibuk, tenang ketika ibu menidurkan adik, membantu membersihkan rumah. Ya, setelah kita menonton tadi video kerjasama, kemudian tentang akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam rangka untuk meredakan pertentangan yang mana masing-masing kelompok yang saling bertentangan tersebut berusaha menghilangkan jarak dan merupakan pangkal dari pertentangan. Nah, sebagai contoh akomodasi misalnya dua kampung yang tadinya bentrok lalu keduanya mengadakan perdamaian. Nah, perhatikan gambar di bawah. Jadi ini merupakan salah satu contoh akomodasi. Contoh lainnya yaitu akomodasi terhadap pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaiannya PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Nah, kita masuk pada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang muncul dalam masyarakat dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Proses terjadinya asimilasi ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan yang ada di masyarakat maupun individunya. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam suatu kelompok, maka kebudayaannya akan melebur atau menyatu. Ya, contoh lain, contoh asimilasi yaitu perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya berpakaian mengikuti tren K-pop atau negara barat. Nah, contohnya juga ini adanya musik dangdut. Musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Nah, penggabungan dari dua musik Melayu dan musik India. Nah, contoh lainnya yaitu penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko identik dengan
baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju muslim untuk pria. Kemudian contoh lainnya perayaan Halloween dan Valentine. Dua perayaan ini bukanlah kebudayaan asli Indonesia, tetapi cukup banyak masyarakat Indonesia yang ikut merayakannya. Itu merupakan contoh-contoh dari asimilasi. Contoh lainnya juga misalnya orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih atau lancar. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Dengan misalnya ada contoh lainnya juga, misalnya bakso. Makanan bakso yang dibawa oleh orang Tiongkok kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Jadi misalnya bakso itu makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Itulah contoh-contoh dari asimilasi. Kemudian, ini tugas harian. Tugas harian, jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua syarat terjadinya kontak sosial. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud asosiatif kerjasama beserta contoh. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud asosiatif akomodasi beserta contohnya. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud asosiatif asimilasi beserta contohnya. Baiklah, materi berikut tentang disasosiatif, yaitu bentuk interaksi yang menyebabkan terjadi perpecahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi di interaksi sosial. Jadi Bapak harapkan tugas sesuai dengan pertanyaan serta foto tugas harian dengan jelas. Jadi foto bagus-bagus dan jelas dapat baca. Pagi dari pertemuan pertama dan pertemuan sampai hari ini tidak pernah memasukkan tugas. Mulai sebentar Bapak semua telepon untuk datang di sekolah karena minggu depan atau 2 minggu depan akan diadakan mid semester. Karena mereka tidak pernah memasukkan tugas, jadi bagi yang tidak pernah memasukkan tugas akan ditelepon dan untuk menghadap ke kepala sekolah. Baiklah, sampai sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut minggu depan.